Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas wujudkan uang 24 jam dengan teknik The Secret. The Secret. Saya yakin sebagian besar Anda pernah membaca buku ini. The Secret adalah buku yang menggambarkan konsep hukum tarik-menarik atau Law of Attraction sebagai kunci untuk mencapai kebahagiaan. Penulisnya Rhonda Byrne mengumpulkan berbagai gagasan dari tokoh-tokoh sejarah, filsuf, dan pemikir sukses, serta pengalaman pribadi, untuk menyatakan bahwa pikiran positif dan visualisasi dapat mempengaruhi realitas kita. Buku ini menekankan pentingnya pemikiran positif, keyakinan kuat, dan fokus yang jelas dalam menciptakan kehidupan yang diinginkan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, pembaca dijanjikan kemampuan untuk menarik keinginan mereka ke dalam kenyataan. Meskipun buku ini telah mendapatkan popularitas besar dan banyak pengikut, beberapa kritikus berpendapat bahwa klaimnya terlalu berlebihan dan kurang memberikan panduan yang konkret untuk menerapkan prinsip tersebut. Rhonda Byrne, penulis The Secret, memiliki kisah yang menarik tentang bagaimana dia memanifestasikan uang dalam hidupnya. Dalam bukunya, Byrne mengajarkan konsep hukum tarik-menarik yang berfokus pada kekuatan pikiran positif untuk menciptakan realitas yang diinginkan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dari The Secret itu sendiri. Dia mengklaim bahwa dengan memvisualisasikan kekayaan, keberlimpahan, dan kemakmuran, serta mempercayai bahwa hal itu benar-benar akan datang kepadanya, dia mampu memanifestasikan uang dalam hidupnya. Selain itu, Byrne juga mempraktikkan rasa syukur setiap hari untuk segala hal yang dimilikinya saat ini dengan segala sesuatu yang akan datang. Prinsip ini sejalan dengan filosofi The Secret bahwa energi positif akan menarik hal-hal positif dalam hidup seseorang. Tentu saja ada pendapat yang berbeda-beda tentang keefektifan metode ini. Tetapi bagi Rhonda Byrne, keyakinan dan kekuatan pikiran positif dan hukum tarik-menarik telah membantu dia menciptakan kekayaan dan keberlimpahan dalam hidupnya. Menurut The Secret, karya Rhonda Byrne, waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan sesuatu bisa bervariasi tergantung pada keyakinan dan fokus seseorang. Konsep utamanya adalah hukum tarik-menarik Law of Attraction yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan positif akan menarik pengalaman positif ke dalam hidup seseorang. Namun, buku tersebut tidak memberikan waktu pasti untuk mewujudkan sesuatu karena hal itu sangat bergantung pada individu dan situasi yang terlibat. Saya ulangi. Buku tersebut tidak memberikan waktu pasti untuk mewujudkan sesuatu, karena hal itu sangat bergantung pada individu dan situasi yang terlibat. Tetapi sayangnya setelah membaca buku ini akan banyak yang terpikir untuk mewujudkan uang dalam 24 jam atau bahkan lebih cepat. Dengan alasan logis sederhana sebenarnya. Mengapa tidak prinsip-prinsip The Secret ini untuk mewujudkan sesuatu dengan secepat-cepatnya, kalau perlu seketika? Karena dengan hukum Law of Attraction, tarik-menarik, pikiran dan energi positif dapat menarik hal-hal positif ke dalam hidup. Kenapa tidak mewujudkan sesuatu yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat, bila perlu seketika? Betul. Setelah membaca buku The Secret karya Rhonda Byrne, masalah utama yang dialami oleh beberapa orang adalah kesulitan membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Buku ini menekankan konsep hukum tarik-menarik yang menyatakan bahwa pikiran positif akan menarik hal-hal positif dalam hidup seseorang. Oleh karenanya, melalui video-video di channel ini, materinya banyak melengkapi, kemudian meluruskan dan menjelaskan hal-hal rinci apa yang memang tidak dijelaskan dalam buku The Secret. Ya, terkadang hal ini dapat disalahpahami dan seseorang mungkin mulai memperlakukan keinginan mereka sebagai kebutuhan yang mendesak. Mungkin saja mewujudkan uang dalam 24 jam dibutuhkan oleh seseorang yang sedang jatuh tempo hutangnya.
butuh untuk pembayaran tertentu, dan untuk hal mendesak lain. Ini yang dimaksud kebutuhan, bukan keinginan. Solusinya tidak selalu datang dalam 24 jam. Bisa di hari-hari berikutnya. Bisa dalam bentuk keringanan, penundaan, atau bahkan dari arah yang tak disangka-sangka dan sebagainya. Semua pasti pernah mengalami ini, termasuk saya. Dalam kondisi terdesak, sudah pasrah dan tidak tahu harus buat apa, tiba-tiba dapat solusi keuangan. Bandingkan dengan seseorang yang mewujudkan uang dalam 24 jam hanya karena keinginan. Setelah membaca buku The Secret, jadi tahu bahwa pikiran dan energi positif dapat menarik hal-hal positif ke dalam hidup. Jadi kenapa tidak mewujudkannya seketika? Tetapi bagaimana jika memang ada seseorang berhasil mewujudkan uang dalam 24 jam? Kira-kira faktor apa penyebab? Beberapa orang mungkin lebih memandang manifestasi sebagai hukum alam semata atau kekuatan pikiran bawah sadar. Sementara yang lain mungkin mengaitkannya dengan karma atau konsep spiritual lainnya seperti konsep tabungan karma baik. Konsep tabungan karma baik seringkali terkait dengan keyakinan spiritual atau filsafat yang berpandangan bahwa tindakan baik akan menghasilkan kebaikan yang sama di masa depan, entah dalam kehidupan saat ini atau kehidupan setelah mati. Namun, ide ini dapat diterjemahkan secara berbeda oleh berbagai budaya dan keyakinan. Dalam konteks manifestasi uang dalam 24 jam atau lebih cepat, orang mungkin percaya bahwa tindakan baik yang telah mereka lakukan sebelumnya telah menciptakan tabungan karma baik. Sebagai contoh, mereka mungkin telah membantu orang lain, menyumbang untuk amal, atau melakukan tindakan baik lainnya. Keyakinan ini kemudian dapat dianggap sebagai memanen dari tabungan karma mereka yang baik dengan hasil manifestasi uang dalam waktu singkat. Namun, penting untuk diingat bahwa konsep ini sekali lagi tergantung pada keyakinan individu dan budaya masing-masing. Tidak semua orang percaya pada konsep karma, dan bahkan di antara mereka yang percaya, pandangan tentang bagaimana karma bekerja dan bagaimana itu terhubung dengan manifestasi mungkin berbeda-beda. Teknik manifestasi The Secret. Apa sih teknik manifestasi yang diajarkan dalam The Secret karya Rhonda Byrne itu? Berikut adalah beberapa teknik yang telah diajarkan ke dalam buku tersebut. Pemikiran positif. Fokus pada pemikiran positif adalah salah satu teknik inti yang diajarkan dalam buku tersebut. Ini melibatkan pemusatan perhatian pada hal-hal yang diinginkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Keyakinan bahwa pikiran positif akan menarik pengalaman yang positif pula. Visualisasi. Visualisasi adalah teknik di mana seseorang membayangkan dengan jelas dan detail bagaimana keinginan atau tujuan mereka terwujud dalam kenyataan. Ini melibatkan membayangkan diri mencapai tujuan dengan semua detailnya termasuk suasana hati, emosi, dan pengalaman fisik. Penggunaan afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diucapkan atau ditulis secara teratur untuk memprogram pikiran bawah sadar dengan keyakinan yang diinginkan. Afirmasi digunakan untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif dan memperkuat keyakinan diri. Rasa syukur. Berlatih rasa syukur adalah teknik lain yang diajarkan dalam The Secret. Melibatkan menghargai hal-hal yang sudah dimiliki dan merasakan rasa syukur yang mendalam untuknya. Rasa syukur dipercaya membuka pintu untuk menerima lebih banyak berkat dalam hidup. Menyadari energi. Konsep energi positif dan negatif juga ditekankan dalam buku tersebut. Ini melibatkan kesadaran akan energi yang dipancarkan oleh pikiran dan perasaan seseorang, serta upaya untuk memancarkan energi positif untuk menarik pengalaman yang diinginkan. Yang dimaksudkan di sini adalah mampu menjaga vibrasi agar tetap di atas dan positif. Mengubah percaya diri. The Secret juga menekankan pentingnya untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam kemampuan untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan mengubah pola pikir negatif atau keraguan menjadi keyakinan yang positif dan percaya diri. Menggunakan pengulangan. Teknik manifestasi juga melibatkan pengulangan baik dalam memvisualisasikan tujuan atau mengucapkan afirmasi secara teratur. Pengulangan ini membantu memprogram pikiran bawah sadar untuk menerima keyakinan dan keinginan yang dimaksud. Namun perlu diingat bahwa hukum tarik-menarik sebagian besar terjadinya tidak instan. Meskipun memiliki pikiran positif dan fokus yang kuat dapat membantu seseorang mencapai tujuan, termasuk mewujudkan uang dalam 24 jam. Pernah ada yang mengalami, tapi itu tidak selalu mungkin atau realistis bagi banyak orang. Buku The Secret
Karya Rhonda Byrne telah menjadi sensasi di kalangan pembaca yang mencari inspirasi dan motivasi untuk mengubah hidup mereka. Namun, seperti halnya karya lainnya, buku ini juga memiliki keberatan dan kekurangjelasan yang perlu dieksplorasi secara kritis. Seperti di buku ini tidak terlalu dibahas hukum pikiran bawah sadar, hubungan pikiran bawah sadar dengan vibrasi alam semesta, tindakan terinspirasi, sinkronisitas, prinsip ketidakpedulian agar tidak melekat kepada hasil, menjaga agar vibrasi tetap positif, cara menyusun afirmasi yang efektif bagi diri sendiri, mental block atau keyakinan yang membatasi, dan lain sebagainya, Mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya kita lebih memahami, kemudian menggunakan Law of Attraction dengan lebih bijaksana dan seimbang. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-387 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.